Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah kita panjatkan atas karunia-Nya masih memberi kita kesempatan menjalankan ibadah pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga sehat semuanya, dilancarkan semua urusannya, dan semoga dimudahkan kita semua untuk menyempurnakan ibadah ini sampai akhir. Bulan Ramadan rasanya saat yang tepat bagi kita untuk melakukan evaluasi atas amal-amal kita yang telah lalu. Mana yang perlu kita perbaiki, mana yang perlu kita sempurnakan, bahkan mana yang perlu kita buang karena sudah tidak lagi produktif untuk disebut sebagai amal soleh. Terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Hasyr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian semua kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persembahkan untuk menyongsong masa depannya. Ini arahan dari Allah agar kita pada saat melakukan setiap amal bertitik tolak dari niat yang baik, ingin mendapatkan keridhaan Allah, dan dilakukan dengan sebuah kesadaran bahwa setiap amal itu diawasi oleh Allah, agar kita pada saat melakukan perencanaan amal bisa yakin bahwa apa yang akan kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah, bahwa apa yang kita lakukan itu nanti akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Teringat doa agung dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-83. Beliau berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Tuhan, kata Nabi Ibrahim, berilah aku hikmah, berilah aku ilmu tentang kebijaksanaan yang membedakan mana baik, mana yang buruk. Dan pertemukanlah aku selalu dengan komunitas kaum soleh. Berilmu adalah dasar dari setiap kita melakukan apapun amal dunia ataupun akhirat. Untuknya kita berharap agar kita selalu dipantaskan mendapatkan kebaikan dan dipertemukan dengan komunitas orang-orang yang sama, yaitu orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Lalu Nabi Ibrahim melanjutkan, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku sebutan kenangan yang baik, yang indah bagi generasi belakangan. Kenangan indah bagi generasi mendatang adalah harapan kita bersama. Dikenang indah, disebut di lisan-lisan mereka tentang kebaikan-kebaikan kita, itulah harapan kita. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan kata Nabi Ibrahim, jadikanlah aku pewaris surga Jannatun Na'im. Kelak di akhirat pun dia ingin mendapatkan tempat terbaik, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak lupa sebagai seorang anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, walaupun kita tahu bapaknya adalah orang yang telah diklaim sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa lagi, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Dan ampunilah ayahku karena dia adalah orang yang sesat. Nabi Ibrahim tahu ayahnya sesat dan telah diklaim sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah dia putus asa untuk berdoa minta ampunan untuk ayahnya. Inilah anak yang soleh. Lalu beliau melanjutkan, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku ya Allah pada hari mereka dibangkitkan. Pada hari manusia ini semua dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak lagi berguna, mana itu harta yang banyak maupun anak cucu yang terhormat, yang banyak jabatannya, yang statusnya tinggi di masyarakat, tidak berguna kalau tidak beriman. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih.
ilmu yang tinggi, basis ilmu yang tinggi, dan ketakwaan dalam beramal, dan amal-amal yang terancang dengan rapi, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan diiringi dengan hati yang bersih di dalam melaksanakan setiap amal ini. Itulah yang menjadi harapan kita, yang menjadi kualitas amal dambaan setiap orang beriman. Sehingga kelak nanti dia akan mendapatkan panggilan mesra dari Allah, panggilan indah dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kalian semua kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kau ridho dengan amal-amalmu dan harapan-harapanmu, dan juga persembahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian pada hamba-hambaku, dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan surgaku ini masukilah, kata Allah. Ini yang kita harapkan semuanya. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita untuk senantiasa dimudahkan merapikan amal kita dan memperbaiki setiap langkah-langkah kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.